Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di sini saya membahas tentang hidup tak selalu baik. Yakinlah kita bisa jadi yang terbaik. Materi yang menarik, materi yang sangat istimewa. Ya benar banget kalau hidup itu tidak selalu baik. Kadang kita dihadapi suatu masalah, kadang juga kita mendapatkan kebahagiaan. Tapi yakin aja bahwasanya kita mampu untuk menjadi yang terbaik sesuai versi kita masing-masing. Poin yang pertama yang sangat istimewa juga, kita perlu tahu juga, yaitu menyadari realita hidup. Menyadari pada hidup ini bahwa ada realita, ada yang terjadi sebenarnya dalam hidup ini, bukan garis lurus ya. Hidup tak selalu berjalan mulus. Ada fase di mana semuanya terasa berarti penuh hambatan, berat dan penuh hambatan dan di luar kendali kita. Validasi perasaan, merasa lelah, kecewa, sedih saat menghadapi masalah adalah hal yang manusiawi. Jangan menuntut diri untuk selalu merasakan kuat. Akui perasaan itu agar lebih mudah untuk mengelolanya. Kita dapat mengelola perasaan dengan baik. Siklus kehidupan, teman-teman, ingatlah bahwa kesulitan hanyalah sebuah fase, bukan kondisi permanen. Seperti cuaca, badai akan berlalu dan matahari akan kembali muncul. Teman-teman semuanya, yang nomor 2 ya, mengubah perspektif atau pandangan. Kesulitan adalah guru. Tantangan hidup bukanlah hukuman, melainkan sarana pendewasaan. Setiap masalah yang berhasil dilewati akan membentuk karakter yang lebih tangguh dan bijaksana. Jangan sampai kita dalam hidup ini cuma ada masalah sedikit tiba-tiba kok dah down, terus sudah gak mau berusaha lagi. Itu perlu kita evaluasi diri biar tidak terbawa arus yang berbahaya bagi kita. Oke, insyaallah. Lanjut, fokus respon kita. Tidak bisa mengontrol apa yang terjadi di luar situasi. Namun kita memiliki kendali penuh atas bagaimana kita merespon terus bersikap. Kita bersikap itu yang mengendalikan adalah kita sendiri, bukan orang lain. Kita merasa tersakiti, itu yang tersakiti ya kita sendiri. Orang lain juga tidak merasa. Maka jadi jangan terus pusingkan sesuatu yang tidak pasti. Fokus energi apa yang bisa dilakukan hari ini. Fokus pada yang hari ini, karena yang masa depan, yang besok-besok itu masih wacana, belum pasti. Dan yang berlalu tidak akan kembali, tidak bisa diulangi lagi. Progres bukan kesempurnaan. Menjadi yang terbaik tidak berarti menjadi sempurna tanpa celah. Menjadi yang terbaik adalah tentang melakukan progres kecil secara konsisten dibanding diri kita di hari yang kemarin. Yang nomor 3, membangun keyakinan diri. Ini juga termasuk penting banget ya. Yang di belakang-belakang itu ya iklan pemandangan.
Anak alam. Oke. Rekam jejak ketangguhan. Ingatlah masa-masa sulit di masa lalu. Berhasil kamu lalui. Ya, alhamdulillah kita bisa melalui masa-masa sulit di masa lalu. Itu adalah bukti nyata bahwa kamu memiliki kemampuan untuk bangkit kembali. Potensi yang belum terjamah dalam kondisi terdesak seringkali muncul bakat, kreativitas, dan kekuatan diri yang sebelumnya tidak kita sadari. Kesulitan sering menjadi kunci untuk membuka potensi tersebut. Arsitek masa depan. Arsitek berarti kita sebagai yang menentukan masa depan kita. Dan sebenarnya masa depan kita adalah masa depan akhirat. Karena kalau di dunia kita belum tentu kita bisa mencapai kesuksesan dunia. Karena hidup kita di dunia adalah kehidupan yang sementara. Dan kita tahu kita meninggal dunia pada kapan waktunya kita tidak tahu. Nah, kita fokus pada yang sekarang dan berusaha untuk menjadi yang terbaik, dan ini dia masa depan kita yang sebenarnya adalah masa depan di akhirat. Nah, itu yang di belakang itu adalah ujian, ya. Ujian kehidupan itu begitu, ya. Ujian kehidupan itu memang berwarna-warna, ya. Sampai ya yang umurnya tinggi, umurnya yang bawah, ya begitulah. Ya. Kamu adalah pengendali atas masa depanmu. Apa yang kamu lakukan saat ini, sekecil apapun, adalah investasi untuk versi terbaikmu di masa mendatang. Yang keempat, langkah kecil untuk bangkit. Jeda untuk bernapas. Ya, kita jeda untuk bernapas, untuk istirahat terlebih dahulu, ya. Jika merasa buntu, berhentilah sejenak. Ambil jeda untuk menenangkan pikiran agar bisa melihat situasi dengan kepala dingin. Kita setelah ada masalah itu kita renungi, coba apa sih yang perlu kita perbaiki, apa yang perlu kita evaluasi. Yang bisa kita ubah maka kita berusaha untuk mengubahnya. Yang tidak bisa kita ubah maka kita biarkan itu, kita jalani yang bisa kita jalani saja. Jangan sampai kita berhenti untuk melakukan yang terbaik untuk diri kita dan orang lain. Tindak mikro, teman-teman. Tindak mikro, jika beban terasa terlalu besar, pecah masalah. Jadi pecahlah masalah itu menjadi langkah-langkah kecil, ya, yang bisa kita lakukan segera. Jika langkah-langkah itu ya banyak sekali, terus langkah-langkah itu berat, nah, pasti kita merasa kesusahan untuk menjalani langkah-langkah dalam hidup itu. Maka kita lakukan dengan sesuai kemampuan kita dan jangan memaksakan diri yang tidak kita mau. Kita fokuskan, ya. Jika kita punya masalah, ya, beban yang terlalu besar, nah, untuk menyelesaikan itu kita pecahkan masalah itu dengan langkah-langkah kecil. Kita buat langkah-langkah kecil agar kita bisa keluar dari masalah tersebut. Kemudian konsisten, tetap melangkah, ya, meskipun pelan. Konsisten dalam menghadapi kesulitan adalah
tanda dari